Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita langsung masuk kepada urutan Quran, ya, surat Al-Baqarah, surat pertama. Nah, insyaallah metode musannif di sini tidak membuat dari per ayat, tapi per surat. Pun per surat tidak semuanya ayat ditulis, beberapa ayat saja yang menunjukkan kepada makna rahasia atau menunjukkan pada makna sir yang ada di dalamnya dan ringkas. Jadi tidak terlalu detail atau tidak terlalu per ayat, tapi kita secara ringkas saja, gitu ya. Nah, maka insyaallah kitab ini memuat insyaallah satu Quran, rahasia penulisan di surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai surat An-Nas insyaallah. Tapi kembali sedikit-sedikit. Jadi karena kita hanya nanti kalau sudah kenal kaidahnya, Anda sudah tahu yang kemudian contohnya di surah Al-Fatihah sudah tahu, nanti ketika Anda baca sendiri pakai rasam, pakai mushaf rasam kembali, ketika baca secara tidak langsung kita akan paham, oh ini kenapa bisa kayak gini ya, oh karena kenapa, karena itu sudah paham kaidahnya apa, dan contoh-contoh yang akan kita baca juga bagaimana, gitu ya. Jadi lebih apa, lebih merasakan gaul atau merasakan nikmat ketika membaca Quran dengan mushaf rasam kembali. Jadi lihat di segi tulisannya, apalagi dengan maknanya, apalagi dengan tafsirnya di sini. Kita dengan tulisannya saja nanti akan bisa merasakan makna dari kemu'jizatan Al-Quran ini. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dibuka surah Al-Fatihah ayat 5 dan surah Al-Baqarah ayat 40 atau 41. Coba kita buka surah Al-Fatihah ayat 5 dan bandingkan dengan surah Al-Baqarah ayat 41. Di surah Al-Fatihah ayat 5 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Garis bawahi di kalimat iyyaka. Kemudian bandingkan dengan surah Al-Baqarah ayat 40 atau 41. Akhir wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun. Garis bawahi kalimat iyaya, iyaka dan iyaya. Oke, kita bedakan. Saya tulis ya. Di sini iyaka tulisnya kayak gini, sedangkan iyaya penulisnya kayak gitu. Itu kurang lebih. Iyaka, iyaya. Ini padahal satu wazan ya. Satu wazannya, satu penyebutan. Iyaka, iyaya. Satu penyebutan. Tapi kenapa nulisnya di Al-Quran dibedakan? Iyaka dengan alif pemisah. Iyaya tidak ada alif pemisah, tapi diganti dengan alif berdiri. Paham bedanya? Paham bedanya teman-teman? Oke. Padahal ini sama-sama aja. Kalau mau ditulis iyakanya kayak gini juga bisa. Apa? Iyayanya kalau ditulis kayak iyaka juga bisa ya. Iya, ya sama kayak gini ya. Iyanya misah, tatnya misah, betul? Betul? Tapi kenapa? Hanya iyaya yang ditulisnya menyambung, sedangkan iyaka itu tetap bisa. Kenapa? Jawabannya adalah para ulama ahli rasm, ulama yang dalam ilmu rasm membuka takbir, membuka rahasia dalam penulisan iyaka, iyaya kok beda. Kenapa? Sebab dilihat dari maknanya pun, coba lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa artinya? Artinya hanya kepadamu ya Allah. Seolah ini ada siapa? ada siapa? Ada makhluk dan ada khaliq, pencipta. Kata makhluk hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini ucapan makhluk, maka makhluk dan khaliq pasti ada bedanya, berbeda, ada pembatas, beda. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Paham teman-teman? Allah itu tidak sama, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah itu tidak ada di tempat, kecuali Allah itu yang adalah yang menciptakan tempat. Maka
Ada bedanya ketika penyebutan iyaka dan iyanya. Iyaka dipisah dengan alif. Kenapa? Karena memang iyaka hanya kepadamu ya Allah. Siapa yang ngomongnya adalah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.